Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin. Pembelajaran 3, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Ayo membaca. Bacalah teks pidato berikut. Kemudian lakukan perintah dari teks yang ada di bawahnya. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas perkembangan usaha kita bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan. Semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambahan modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Nah, anak-anak hebat, dari teks pidato tersebut, tentukanlah bagian pembuka, inti, dan penutup. Berilah tanda di bagian tersebut dengan pensil. Nah, anak-anak hebat, apabila kamu sudah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Bagian pembuka, Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati. Tidak terasa, sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Nah, ini adalah bagian pembuka.
Kemudian bagian inti. Ini terletak pada paragraf kedua sampai paragraf keempat. Kamu bisa membacanya ya. Kemudian bagian penutup. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Nah, itulah bagian pembuka, inti, dan penutup pada pidato tersebut. Bagaimana anak hebat? Apakah kamu mengerti? Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan berbicara tentang koperasi sekolah kita. Hal ini penting saya sampaikan karena jumlah siswa yang berbelanja di koperasi sekolah kita sangat sedikit. Teman-teman yang saya sayangi, koperasi sekolah ini merupakan sebuah badan usaha yang ada di sekolah kita. Kita diberikan keleluasaan untuk mengelola koperasi ini. Dari sini kita bisa belajar untuk berwirausaha, berinovasi, dan berorganisasi. Selain itu, teman-teman, perlengkapan yang dijual di koperasi sekolah kita ini lebih murah jika dibandingkan dengan harga toko. Hal ini bisa membantu teman-teman yang kurang mampu. Dengan adanya perlengkapan sekolah yang murah, mengingat banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari koperasi sekolah kita ini. Dalam kesempatan ini, saya mengajak teman-teman untuk berbelanja di koperasi sekolah kita, sehingga koperasi sekolah kita bisa menjadi maju. Nah, itulah contoh pidato yang akan kamu bacakan di depan teman-temanmu. Ternyata, bergotong royong pun dapat dilakukan saat belajar untuk menghasilkan yang terbaik. Saat kamu melakukannya, kamu sudah belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Ayo berdiskusi. Anak-anak hebat, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sekelompokmu. Pertanyaan pertama, dari teks pidato tersebut, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Nah, contoh jawabannya, koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Asas dari koperasi adalah kekeluargaan. Pertanyaan kedua, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Nah, contoh jawabannya, nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anggota koperasi adalah sila pertama, keanggotaan koperasi secara umum tanpa membedakan agama dan kepercayaan yang dianut. Setiap pelaksanaan kegiatan koperasi juga tidak boleh terlepas dari norma-norma agama yang telah ditetapkan. Sila kedua, semua anggota koperasi berhak mendapat perlakuan yang sama dan mengesampingkan perbedaan yang ada. Sila ketiga, anggota koperasi perlu menanamkan sikap rela berkorban, cinta tanah air, dan menjaga persatuan antar anggota koperasi itu sendiri. Sila keempat, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat di suatu rapat anggota. Dan sila kelima, koperasi bekerja tidak hanya untuk kepentingan anggota saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat di sekitar koperasi. Nah, itulah contoh jawaban dari dua pertanyaan tersebut. Yang kedua, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Ayo mengamati, perhatikan gambar berikut ini. Kedua gambar itu merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Gambar kiri merupakan kampus Nanyang Technology University atau NTU di Singapura. Gambar kanan merupakan kampus Universitas Indonesia atau UI di Depok. Banyak mahasiswa NTU berasal dari Indonesia. Sebaliknya, banyak pula mahasiswa yang belajar di UI berasal dari luar negeri. Ayo mencoba. Anak-anak hebat, carilah informasi bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN.
Carilah informasi dari buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu atau perpustakaan daerah. Jika kamu mencari informasi dari internet, mintalah bapak ibu atau ayah bunda mendampingimu. Nah, contoh jawabannya adalah yang pertama, pensinkronisasian standar ijazah antar negara anggota ASEAN. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan kalangan pemuda ASEAN dalam proses integrasi regional. Yang ketiga, pembentukan kelompok peneliti antar negara. Yang keempat, pertukaran pelajar antar negara anggota. Dan banyak lagi loh yang lainnya. Yang ketiga, muatan PPKN, KD 3.1 dan 4.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saat memimpin, terkadang kita banyak menemui perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah. Bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai kepemimpinan? Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.